rundown acaranya. Kita mulai jam 10 tepat. Langsung tausiah akan disampaikan oleh AA Gim selama 30 menit ke depan. Kemudian 30 menit berikutnya akan kita isi dengan tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, sebelumnya bisa dipersilakan mengisi pertanyaan ditulis di kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh MC di saat tanya jawab. Namun apabila ada yang ingin bertanya langsung kepada AA, dipersilakan untuk melambaikan tangan dan kami akan aktifkan speaker bapak-bapak atau ibu-ibu sehingga bisa bertanya langsung kepada AA. Selamat datang AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya AA? Sehat, maaf nih. Hilangin backgroundnya ya, supaya tahu saya di mana nih. Masya Allah. Di tenda. Kan? Pindah-pindah tempat background ini. Ya di tenda, ini di dalam tenda. Saya sedang di gunung. Masya Allah, lagi di gunung A. Wah iya, bentar perbaiki kopiahnya. Alhamdulillah. A, makasih ya udah berkenan untuk mengisi kajian kita pagi hari ini A. Alhamdulillah, saya yang berterima kasih ditakdirkan bisa ikutan. Alhamdulillah. Baik A, saya bacakan sedikit satu lagi A. Pengumuman satu aja, habis itu A bisa. Silakan bebas, sempurnakan. Baik, terima kasih. Bagi jemaah yang ingin memberikan infak untuk kajian kita, bisa ditransfer ke rekening BCA Syariah di nomor 065665551. Saya ulang, Bank BCA Syariah, kode banknya 536, nomor rekeningnya 065665551 atas nama Yayasan Masjid Raya Kebayoran Residence. Bukti transfer mohon di WA ke nomor 08777 1645258 dengan Ibu Widya. Saya ulang, konfirmasi transfer di WA ke nomor 08777 1645258. Semoga berkah kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Baik, itu aja A. Jadi 30 menit kita kesempatan buat AA memberikan tausiah, kemudian kita kasih kesempatan 30 menit berikutnya untuk tanya jawab ya A ya. Siap. Jazakallah khairan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mudah-mudahan Allah yang Maha Menatap memberkahi perjumpaan kita ini. Posisinya saat ini sedang di Eko Pesantren 2 di gunung ini, dan ini adalah tenda ya, tempat nginap biasanya di sini, dan di seberang sana ada alam yang sangat indah. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf dengan penampilan seperti ini, dan juga mohon maaf kalau suatu saat kacamatanya jadi hitam sendiri ya. Kalau panas biasanya ini otomatis menghitam, bukan niat tidak sopan. Baik Bapak Ibu yang budiman, alhamdulillah ini dengan apa tadi majelis apa bagus sekali tadi? Majelis Taklim Muslimah Masjid Raya Kebayoran Residen Bintaro Jaya A. Oh iya, oh dekat lah ya, Bintaro Jaya. Bintaro Jaya sektor 7 A. Oh ya, di BSD berarti dekat ya. Iya. Cuma sekarang sedang di gunung. Baik Bapak Ibu yang budiman, kita itu tidak jauh kok keinginannya. Satu, ingin bahagia. Yang kedua, ingin mulia. Tidak mau hina ya. Kita tidak mau sengsara, tidak mau hina. Dan yang ketiga, kita ingin selamat. Tidak jauh kok itu. Nah, tapi tidak semua orang tahu bagaimana jalur kebahagiaan yang hakiki. Ada yang menganggap dengan uang, harta, gelar, pangkat, jabatan, topeng dunia lah, popularitas, banyaknya subscriber dan sebagainya, follower. Tapi bagi yang tahu hakikat kebahagiaan yang asli itu
tidak rumit, karena bahagia itu di hati, dan hati itu dibulak-balik oleh Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Nah, walaupun punya segala-gala, kalau hatinya galau sudah sengsara, itu pasti ya. Jadi banyak yang dikasih dunia oleh Allah, karena dunia ini tidak ada harganya. Tapi yang diberikan ketenangan hakiki itu hanya orang-orang yang imannya kokoh. Nah, berikut ini ada 4 amalan hati ya, dan memang hanya 4 ini yang akan terjadi dalam hidup kita sehari-hari itu ya. Jadi kita tuh tidak akan jauh dari melakukan hanya 4 kejadian. 1, bahwa kita ini pasti akan berbuat baik karena kita bukan setan. Kita akan melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak serta-merta langsung membuat kita bahagia, dan juga tidak langsung membuat kita mulia. Tidak jarang kita menderita gara-gara berbuat baik. Kenapa? Karena nggak pakai kuncinya. Kunci dari kebaikan itu adalah ikhlas ya. Jadi kalau kita berbuat baik dan kita tidak serius untuk menjaga keikhlasan, maka seperti badan tidak ada ruhnya, matilah dia. Ini pentingnya ilmu hati ya, bahwa di dalam yaumal hisab nanti yang pertama dihisab adalah mujahid yang merasa berjuang di jalan Allah sampai meninggal di medan perang. Lalu dihisab. Lalu Allah sesudah memperlihatkan apa yang Allah karuniakan, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya berjuang di jalanmu sampai saya meninggal di medan perang. Saya lakukan ini karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena aku, tapi engkau berjuang karena ingin disebut pemberani, ingin disebut pahlawan, dan itu sudah engkau dapatkan. Dan di akhirat ternyata diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang kebaikannya, yang kurangnya cuma satu saja, yaitu kurang hatinya. Hatinya lebih menyukai pujian manusia, penilaian manusia daripada penghargaan diterima oleh Allah. Lihat tuh, yang kedua dihisab adalah orang yang belajar agama dan mendakwahkannya. Dia belajar Quran dan membacanya, tapi di akhirat ada yang disebutkan oleh Allah, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu belajar agama supaya disebut alim, ustad, kiai, syekh, dai kondang, dan sudah kau dapatkan itu di dunia. Di akhirat diseret, nauzubillah. Jadi tidak usah heran nanti ada yang kita anggap orang berilmu agama di dunia ini terkenal, tetapi di akhirat ternyata tidak masuk ke surga. Kenapa? Bukan kurang ilmunya, bukan kurang dakwahnya, bukan kurang amalnya, yang kurang cuma satu, hatinya. Dia lebih suka dinilai orang, dianggap sebagai ulama, ustadz, kiai, qori'ah, hafiz, hafizoh, sehingga itu yang menjadi tujuan dari amalnya, dan Allah tidak menerimanya. Dan yang ketiga adalah yang dermawan. Ada yang sedekah luar biasa, tapi di akhirat ternyata tidak masuk surga juga. Kenapa? Karena dia lebih sibuk ingin disebut dermawan, dan orang-orang mengenalnya sebagai dermawan, dan Allah tidak menerima amalnya, diseret. Kenapa Allah begitu murka? Karena dia menggunakan amalan hak Allah untuk mencari penilaian makhluk. Kan berjuang, belajar agama, berdakwah, ngaji itu adalah hak Allah, semuanya ibadah spesial untuk Allah, tapi dia gunakan untuk mencari kedudukan di sisi makhluk, dan itulah yang menyebabkan tidak diterima amalnya. Makanya tidak cukup kita sibuk berbuat baik, tapi kita harus pastikan kita berbuat baik itu niatnya apa. Niat itu alamat, hadirin. Salah niat berarti salah alamat. Salah ngirim apapun, kalau salah alamat tidak sampai. Transfer salah alamat tidak sampai. Ngirim paket salah alamat tidak sampai. Semahal apapun tidak sampai. Artinya kalau salah alamat, salah niat ini jadi masalah.
Maka pelajaran pertama yang harus kita pelajari sungguh-sungguh dalam hidup adalah selain sibuk beramal, sibuk memiliki niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Salah niat, hancur amal kita ya. Jadi jangan salahkan siapapun kalau hidup kita tidak bahagia, padahal kita niatnya amalnya banyak. Karena salah niat, Allah tidak menerimanya. Nah, niat itu apa? Niat itu adanya di hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat hati, tidak melihat rupa dan amal, rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi hati dulu baru amal. Orang ikhlas itu seperti apa? Orang ikhlas itu kata kuncinya adalah putus harapan dari makhluk atas amal yang dilakukannya. Jadi kata aja, dia seperti matahari, hanya memberi tak harap kembali. Dia seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tapi tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Dia seperti akar, tumbuh, mengokohkan, menguatkan, berbuah, rindang, berbunga, tapi dia tidak sibuk untuk ingin kelihatan, dan hasilnya luar biasa. Makanya maaf ya Bapak Ibu, latihannya apa? Latihan ikhlas ada 5. 1, latihan memiliki amal rahasia. Jadi harus latihan, selain amal yang diketahui orang, kita pun harus memperbanyak sedekah, kebaikan, ibadah yang tidak diketahui orang, hanya diketahui Allah. 1, latihannya adalah jangan selalu ingin diketahui orang amalannya. Yang kedua, latihan untuk ikhlas adalah latihan untuk cukuplah Allah yang melihat. Kalau tadi diketahui itu bersifat informatif, tapi kalau dilihat ini Allah hanya wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi ya seperti kemarin kejadian yang di tol itu, ya walaupun beda yang memberikan informasinya, tapi tetap saja Allah melihat apapun yang terjadi, dan pasti Allah ada balasannya bagi siapapun yang terlibat berbuat keburukan. Nah, ada orang, tidak ada orang, harus kita latih. Kalau kita bagusnya ada orang dan tidak ada orang, kita jadi tidak bagus amalannya, berarti memang apa yang kita lakukan itu tidak ikhlas ya. Kalau ada orang kita jadi rajin, tidak ada orang tidak rajin, ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, berarti memang karena orang, bukan karena Allah. Nauzubillah. Yang ketiga, latihan ikhlas itu adalah lihat waktu dipuji. Kalau kita dipuji jadi semangat, tidak dipuji tidak semangat, lalu dicaci patah semangat, nah itu berarti kita karena pujian, bukan karena Allah ya. Orang yang ikhlas itu orang muji, tidak muji atau dicaci sama aja ya, anteng aja, karena dia tahu Allah maha melihat, maha dekat, dan maha membalas semua kebaikan. Jadi lihatlah, kita kalau dipujinya semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, berarti karena manusia. Yang keempat, latihannya jangan ingin dihargai. Kita tuh inginnya menghargai ya, karena aslinya kita ini tidak layak dihargai. Kita dihormati orang tuh karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Kalau Allah membuka siapa diri kita yang sesungguhnya, niscaya tidak ada yang menghargai. Nah, penghargaan orang kepada kita tuh karena Allah nutupin aja. Makanya mumpung ditutupin, tobat dan menghargai orang lain. Yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Makin kita melupakan kebaikan kita karena yakin Allah Maha Tahu, ya sudah, kita lebih tenang. Makin sering mengingat jasa baik, makin sering menyebut-nyebut jasa baik, makin menunggu orang lain berterima kasih, makin menunggu orang lain balas budi, udah nggak ikhlas. Cirinya apa? Gelisah.
sakit hatinya, kecewa ya. Nanti makin kita berharap dari makhluk, ciri khasnya adalah makin luka. Makanya orang yang kurang ikhlas tuh gelisah, orang yang kurang ikhlas tuh banyak luka hatinya tuh, kecewa, sedih, jengkel, ya begitulah, akan terus seperti itu nanti jadinya. Kenapa ini ada rasa? Ya kan Allah Maha tahu hati kita tuh ternyata bukan karena Dia. Tidak sesederhana ceramah ini hadirin, harus dilatih. Latihnya 5 tadi ya. Latihan memperbanyak amalan rahasia, latihan tidak diketahui orang. Yang kedua latihan ada orang tidak ada orang sama, jadi baik. Yang ketiga latihan ketika dipuji tidak dipuji, dicaci tetap aja istiqomah. Yang keempat latihannya kalau nggak dihargai tetap baik. Kita berbuat baik dia tidak menghargai, gak apa-apa. Yang keempat latihannya adalah jangan ingin dihargai. Dan yang kelima latihannya adalah melupakan. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Dalilnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam hidup ini pasti kita bikin salah, pasti itu nggak mungkin nggak salah, kita bukan nabi. Dan kuncinya adalah segera tobat, wasari'u ila magfirah. Jadi nggak mungkin kita tanpa dosa, pasti kita punya kesalahan, kekurangan. Nah yang betul-betul rugi itu adalah yang tidak tobat. Dan orang yang tobat, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai, Allah sangat menyukai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi hadirin sekalian, kalau ada orang yang baik, beribadah, taat, rajin tahajud, tapi dia nggak pernah tobat, nggak pernah merasa bersalah, nggak pernah menangisi dosanya. Sedangkan ada orang yang ibadahnya pas-pasan tapi sering sekali tobat, minta ampun. Mana yang kira-kira lebih baik dan lebih disukai Allah? Yang banyak tobat. Jadi orang-orang yang banyak menangisi dosa itu luar biasa disukai oleh Allahnya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh sangat menyukai orang yang tobat dan mensucikan diri. Nah kita ini kan seperti yang tadi diungkap, kita dihargai orang lain karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Mumpung ditutupi, perbanyak tobat. Apa fadilahnya? Apa keuntungannya? Kan ada yang Syekh Hasan Al-Basri. Syekh, ini kelihatannya ada yang kebuka nih suaranya. Boleh di off kan ini, maaf. Pak Aryo, Bu Koni, suaranya masuk. Tuh ya. Eyang 82 masuk. Punten ya, di off-kan dulu ya karena obrolannya masuk ke sini. Silakan dicek. Oke ya, juga jadi mati ya. Jadi datang Syekh Hasan Al-Basri. Syekh, kami ini kemarau panjang sekali. Tidak ada hujan, ada amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah supaya hujan turunkan oleh Allah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami dalam ekonomi keluarga kami sulit, kami kesulitan keuangan. Ada nggak amalan yang membuat Allah membuka pintu rezeki untuk kami? Istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami sudah lama nikah tapi belum punya anak aja. Ada nggak amalan supaya Allah menolong kami menitipkan keturunan? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ada lagi tamu, Syekh, panen kami gagal,
Ada amalan tidak? Istighfar. Ditanya, Syekh, kenapa tiap masalah jawabannya sama? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu bukan perkataanku, kata Hasan al-Basri. Itu adalah kalam Allah. Surat Nuh ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan kepadamu, ini Nabi Nuh kepada umatnya, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Innahu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit. Hujan, makanya sholat istisqa itu isinya minta ampun. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Harta yang berkah ya, karena penjahat juga dikasih harta, tapi ini yang berkah. Dan anak-anak. Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya orang yang banyak istighfar itu luar biasa dijamu oleh Allah. Rasulullah pun bersabda begini, waman aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan memberikan kelapangan di hatinya. Allah mencabut kegelisahannya, kegalauannya, kesengsaraan di hati. Wa min kulli daikin makhrajan, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan apapun, masalah apapun, kesehatan, rumah tangga, ekonomi. Pokoknya kalau banyak istighfar ada jalan aja, ada jalannya saja. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki, pertolongan, karunia dari tempat yang tidak terpikirkan, yang tidak terduga-duga. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang banyak istighfar tuh hatinya tuh ditenangkan oleh Allah. Masalah apapun akan ada jalannya, ya, ada aja nanti jalan. Dan banyak kejutan-kejutan yang tidak diduga-duga oleh Allah, berkah dari dia mau mengakui dosa, menyesali dosa, dan memohon ampunan Allah, serta berhenti dari dosa dan banyak kebaikan. Jadi sebetulnya kalau ada orang wah gelisah, galau, cemas, bingung terus-terusan, itu salah satu indikasi kurang taubat. Kenapa kok orang kurang taubat? Ya karena sombong, ya. Orang sombong kan dia tidak merasa dirinya salah, yang salah tuh orang lain terus. Orang-orang yang sibuk dengan kesalahan orang lalai dari kesalahan dirinya sendiri, dan orang yang sibuk dengan menyalahkan orang lain susah. Lalu orang yang susah tobat tuh orang yang ujub, yang udah merasa mulia, merasa soleh, merasa baik. Nanti kalau ditanya apa dosa saya, nah itu ciri-cirinya ya, udah pastilah banyak dosa ya. Sholat tidak khusyuk, maksiat mata, telinga, wah udah banyak. Lalu orang yang merasa diri, saya ini disakiti, merasa sebagai korban tuh biasanya jarang tobat, karena dia akan sibuk menyalahkan orang yang menyakitinya. Jadi orang-orang yang merasa dirinya sebagai korban tuh jarang tobat. Lalu pendengki juga jarang, karena pendengki itu sibuk saja, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi pendengki itu adalah orang yang tidak bisa fokus melihat dirinya. Mohon maaf ya kalau ada yang banyak masalah, banyak gelisah, tapi hanya sibuk merasa diri korban, sibuk menyalahkan orang. Padahal jelas di dalam surat An-Nisa 79, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpa dirimu adalah dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita menderita itu dibuat oleh diri kita sendiri, ya. Kita adalah zolam tu nafsi, kita menzolimi diri kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah kita ini setiap saat dapat karunia melimpah, setiap waktu. Setiap waktu, tidak ada satupun saat dalam hidup ini kecuali kita dalam limpahan karunia. Kita hidup, kita berkedip, kita bisa mikir, bisa nafas, kita bisa jalan, duduk, berbaring. Nikmat.
jantung berdetak, di dalam perut kita aja dahsyat setiap saat limpahan karunia Allah tiada bertepi ya. Tapi ya kita nggak mensyukurinya. Kita lebih sibuk mikir yang belum ada, mikirin keinginan, mikirin yang tidak cocok dengan keinginan. Ya akibatnya kita menderita itu bukan kurang karunia, kita menderita itu karena kurang syukur. Kurang syukur. Waduh, kalau kita jadi ahli syukur, wah nikmatnya luar biasa. Dan ahli syukur itu bahagia. Karena Allah tahu ini hambanya bersyukur. Apa sih syarat syukur? Ya 5. 1, hati harus yakin bahwa semua nikmat yang ada ini adalah milik Allah, dari Allah. Ya, bahwa kita ini setiap saat dicelupkan dalam samudra nikmat. Yang kedua, lisan. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur, memuji Allah dalam segala keadaan, senang, susah. Karena dalam susah juga banyak karunia Allah yang tidak didapatkan ketika kita dalam senang. Jadi dalam susah itu juga banyak pelajarannya. Dalam susah itu banyak hikmahnya. Ya sederhananya kalau naik pesawat lancar, kita jarang ingat ke Allah. Nonton video, dengar lagu, tidur, ngobrol. Tapi ketika pesawatnya goncang, ada turbulence, oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ingat ke Allah. Jadi dalam kesulitan itu banyak kesempatan jadi kebaikan karena kita jadi ingat Allah. Nah rekan-rekan sekalian, yang ketika syukur yang ketiga itu adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Nah ini kita rada jarang nih berterima kasih. Kita lihat orang tuh lihat kurang, salah aja, padahal terima kasih itulah yang mendatangkan tambahan nikmat. Jadi kalau kita syukur, yang ada itu bisa ternikmati, yang belum ada datang. Kalau kita tidak syukur, yang ada tidak bisa dinikmati dan yang belum ada macet. Jadi syukurlah sebetulnya yang harus kita miliki. Syukur. Doa suami saya ngorok, syukur dong, berarti punya suami. Tapi dia ngorok, berarti hidup suaminya ya. Kalau udah nggak hidup kan dia nggak akan ngorok. Nah banyak hal yang sibuk dengan keinginan, harapan, sehingga dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan yang melimpah ruah. Padahal kebaikan itu datangnya dari syukur, bukan dari nikmat itu. Jadi nikmat yang Allah berikan apapun bentuknya itu belum jadi kebaikan. Jadinya kebaikan kalau kita bisa mensyukuri nikmat. Makanya maaf saja ya orang-orang yang tidak tahu ilmu syukur, yang tidak melatih diri untuk bersyukur, tidak bisa bahagia. Hati yakin semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Lisan selalu memuji Allah, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, dan gunakan nikmat yang ada ini untuk mendekat ke Allah. Ya, seperti ada HP, komputer, ada kuota, gunakan untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Kening dipakai banyak sujud, itu syukur, beneran. Mata pakai banyak baca Quran, itu syukur, betulan. Telinga banyak dengar ilmu pengajian, itu syukur. Mulut pakai banyak zikir, berkata baik, syukur. Uang pakai banyak sedekah untuk nolong orang, itu syukur. Pokoknya nikmat yang Allah berikan ke kita, kita gunakan untuk sesuai dengan keinginan Allah, itu syukur. Nah selanjutnya yang terakhir adalah kita ini pasti dalam hidup ini akan diberikan bisyai, sedikit saja. Al-Baqarah 155 ya, satu. Walanab a'udzubillahi minasyaitonir rajim walanabluwannakum bisyai walanabluwannakum bisyai minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti akan ditimpakan kepadamu sedikit rasa takut, ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, nyawa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu udah pasti nih, kita ini ada sedikit saja rasa takut, apakah karena takut penyakit, takut gempa, takut apa, pokoknya ada takut aja.
Ada lapar, mungkin makanan ada tapi kita nggak bisa makan. Ada kehilangan nyawa, sakit, ada berkaitan dengan infrastruktur. Wabasyiris sobirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Nah, orang sabar itu adalah, sabar itu artinya menahan, mencegah. Ya, orang yang sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, mencegah dirinya dari perkataan, perbuatan, pikiran, hati yang tidak disukai Allah. Itu sabar. Makanya ketika ditimpa musibah, orang yang sabar tuh enggak kemana-mana pikirannya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua milik Allah, dan sesungguhnya kami semua kembali kepada Allah. Ditimpa sesuatu, dia akan mengatakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dia terima apapun yang Allah takdirkan, terima sambil ihris ala ma yanfa'uk, sambil ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Jadi bergerak terus. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mengendalikan diri, sehingga apapun yang Allah takdirkan dia terima, dan dia bersikap dengan apa yang Allah sukai. Sabar itu ada 3 tempatnya. Sabar dalam taat. Kalau tidak sabar, sholat tidak khusyuk. Kalau tidak sabar dalam baca Quran, gak mau baca, lebih baik baca WA. Kalau tidak sabar dalam tahajud, gak mau bangun. Dalam taat itu perlu kesabaran, perlu mengendalikan diri. Yang kedua, sabar ketika menjauhi maksiat di HP. Kalau tidak sabar, ya kita akan terus saja melihat dan menikmati maksiat yang kesenangannya semu, tapi balasannya pasti. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, kalau tidak sabar, kita tidak bisa mengendalikan diri. Semua dosa yang kita lakukan karena kita tidak bisa menahan diri, alias tidak sabar. Semua masalah kita menjadi pelik karena kita tidak bisa mengendalikan diri, alias kita tidak sabar. Makanya 4 amalan ini luar biasa pentingnya. Kita paham, berusaha ikhlas. Kalau tergelincir, berusaha segera tobat. Setiap waktu dalam keadaan syukur kepada Allah. Dan hanya ada 4 ini yang bakal terjadi dalam hidup. Kita berbuat baik, kuncinya ikhlas. Kita hilaf, tergelincir, segera tobat, dapat nikmat dari Allah, senantiasa syukur. Ketika Allah menguji kita, hadapi dengan sabar, insya Allah kita akan tetap tenang karena benar menyikapinya. Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Teng, 30 menit. Halo, tinggal saya sendiri nih. Masih pada ada enggak? Baik, makasih AA. Alhamdulillah. Saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak jemaah yang mengikuti kajian online pagi hari ini, ingin mengajukan pertanyaan kepada AA, dipersilakan tulis di room chat. Nanti saya sebagai MC akan bacakan. Apabila ada yang ingin bertanya langsung juga mohon beri kode, biar nanti MC yang akan unmute atau akan mengaktifkan speaker Bapak atau Ibu. Kami persilakan. Ini sudah ada beberapa yang masuk, pertanyaan, mohon izin saya bacakan ya. Silakan, ikut aja. Yang bisa dijawab, jawab, yang enggak bisa ya. Silakan. Dan ini pertanyaan dari Ibu Riri Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Silakan. Saya sering khawatir dengan keikhlasan. Apakah saya sudah menjadi orang yang ikhlas? Karena saya masih sering berharap pamrih sama Allah. Begitu, punten.
Oh, kalau berharap pamrih sama Allah, memang itu yang diperintahkan. Nggak ada. Justru orang yang ikhlas tuh yang berharap dari Allah, ya. Mau berharap pahala, mau berharap ampunan, berharap selamat, ya itulah ciri orang yang ikhlas. Tapi kan orang yang ikhlas itu tanpa pamrih dari makhluk, tapi berharapnya dari Allah. Jadi jangan risau ya, silakan sempurnakan saja amalannya. Itu termasuk ikhlas. Saya hitung-hitungan dengan pahala, gak apa-apa. Yang ngejanjikan pahala juga Allah. Nanti lambat laun akan meningkat terus ya. Sepanjang fokusnya ke Allah, ngarep-ngarep ampunan Allah, ngarep-ngarep pahala dari Allah, ngarep-ngarep diijabah oleh Allah, ngarep-ngarep dilindungi oleh Allah. Allah, kalau hanya satu yang diharapkan, janji dan jaminan Allah, perlindungan Allah, maka itu insya Allah amalannya termasuk ikhlas. Pertanyaan berikutnya Ya. dari Ibu Diah Listianingsih. Assalamualaikum AA. Gitu. Bagaimana jika niat berubah-ubah? Niat manakah yang dicatat Allah? Semuanya dicatat. Makanya kalau ada kesalahan segera tobat. Kan setan terus menipu kita, ya. Setan terus menggelincirkan niat kita. Makanya niat itu kan 3 tempatnya. Di awal kita juga niat, tapi di tengah bisa belok, perbaiki niatnya. Sesudah selesai bisa ngerusak niat dari awal, segera tobatin. Di awal, di tengah, di akhir harus kejaga niat baikin. Terus aja, makanya istighfar itu sangat menolong kita memperbaiki kembali niat-niat yang salah. Baik, Kak. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Wiwin Kartika. AA, kenapa selalu dirundung rasa khawatir menghadapi kematian? Khawatir dengan dosa. Begitu, Kak. Oh, ingat mati itu bagus, rezeki besar tuh ya. Ciri orang yang cerdas tuh ingat mati, karena dia berarti yakin. Nah, biasanya sesudah itu setan nipu tuh, hanya ingat kecemasnya. Harusnya dari ingat mati tuh ingat ke apa yang kita cemaskan, dosa. Nah, udah ingat dosa, ingat ampunan Allah. Jadi kalau ingat dosa, tidak ingat ampunan Allah, itu jebakan. Sebesar apapun dosa, kalau kita tobat, ampunan Allah lebih besar. Jadi masalahnya gelisah itu hanya ingat ke dosanya, tidak ingat ke janji ampunan Allahnya. Padahal kan ampunan Allah tuh luar biasa, Masya Allah. Sebesar apapun dosa, kalau tobat maka ampunan Allah lebih besar. Jadi semua gelisah itu karena tidak nyambung ke Allah. Semua ketenangan qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kelemahannya ingat mati itu enggak ingat ampunan Allahnya. Harusnya ingat mati bagus, ingat dosa bagus, tapi ingat ampunan Allah, baru akan tenang. Ya, silakan. Punten. Kalau misalnya kita merasa bersalah dan bertobat gitu, ya. Izin minum ya, sambil minum ya, punten. Mangga. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa tobat kita itu sudah diterima sama Allah gitu, punten? Ya, baca ya di dalam salah satu kitabnya saya Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau orang tobatnya bagus sekali ya, katanya ada kelihatannya. Satu, indikasinya itu dari bicaranya. Bicaranya menjadi lebih terpelihara, lebih terjaga. Falyakul khairon aw liyasmut. Kenapa? Jadi lebih terpelihara bicaranya, tidak banyak omong sia-sia, apalagi maksiat ya. Bicaranya tuh bagus, terjaga. Karena dosa yang diampuni itu kan gini ya, hati nurani itu seperti speaker di bawah sumur. Nah, dosa itu menimbun, terus ketimbun. Ini bunyi nih hati itu. Tapi karena timbunannya sangat banyak, maka suara hati ini istafti kolbak itu sudah tidak terdengar lagi. Nah, dengan tobat dikeruk, dibersihkan, lama-lama nyaring. Nah, kalau hati sudah nyaring, dia akan memandu. Pas kita mau ngomong kasar, jangan, kata hati itu kasar. Dia
Kita mau bergibah, jangan, itu gibah dosa, nggak jadi. Kita mau ngomong yang nyakitin orang, nanti bunyi itu, jangan, itu melukai hati orang, nggak jadi. Satu, kata-kata. Dua, dia tidak, dia cirinya lingkungannya, dia akan milih temannya jadi selektif, hanya teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Dia nanti nggak mau sembarangan bergaul. Bukan memutuskan silaturahim, tapi dia tidak mau bergaul atau menjaga jarak dari pergaulan yang bisa mengotori dirinya, membuat dia jauh dari Allah. Dia jadi hati-hati sekali dalam memilih teman. Itu cirinya tuh, yang tobatnya bagus tuh dia peka. Yang ketiga, dia tidak ada dengki ke orang beriman, karena dia yakin bahwa semua nikmat itu Allah yang membagikan. Jadi dia tidak ada lagi dengkian. Dan yang keempat, dia tidak akan berhenti bertobat. Jadi terus saja dia akan banyak istighfar, karena jadi makin peka. Tadinya dia tobat hanya dosa besar, kemudian dosa sedang, kemudian dosa kecil, lama-lama dosa halus juga dia akan ngerasa dosa. Lama-lama dia nggak nolong orang juga merasa bersalah, dan dia merasa istighfarnya kurang bagus juga, dia akan istighfar juga. Jadi kepekaan untuk melihat dosanya makin tinggi, sehingga dia banyak sekali istighfarnya, tidak pernah berhenti. Itu katanya beliau. Baik ya, jadi tobat itu juga harus istiqomah ya. Dan sekecil-kecilnya tobat istighfar gitu ya. Iya, itu gimana dosa kita setiap waktu aja lagi ngomong begini bisa ada dosa ujub, ada dosa berlebihan, ada dosa ria. Ini sambil ceramah begini aja peluang banyak dosa ini. Lagi sholat aja bisa banyak dosa, lagi sholat ya kan. Mikirnya kemana aja, nggak ingat ke Allah. Wah, lagi istighfar aja kita bisa pura-pura istighfarnya ya. Nah, begitulah, silakan lanjut. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Fredrika Wahyu Setiawan, PPPK. Assalamualaikum AA, izin bertanya, bagaimana cara kita tetap merasa sabar ketika ditimpa ujian yang bertubi-tubi? Terkadang ketika tidak ada ujian, insya Allah bisa untuk merasa bersabar. Tetapi ketika dalam ujian yang bertubi-tubi, terkadang refleks untuk tidak terpikirkan untuk bersabar dan bersyukur. Ya, itu dia Pak, Bu. Jadi maaf ya, dalam ujian ini sebetulnya tidaknya atau lambatnya kita sabar itu karena kita lambat ke Allah ya. Jadi ketika kita diuji, kita harus sadar bahwa At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jadi terjadi sesuatu, ini izin Allah. Makanya disebutkan harus kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, saya menjalani semua ini ya. Ini sudah takdir Allah. Kemampuan kita menyebut qadarullah itu merupakan salah satu gerbang sabar. At-Taghabun ayat 11 bahwa semua sudah terjadi dengan izin Allah. Kemudian kita pun harus ingat bahwa Al-Hadid ayat 22 itu ya. Ma asabba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka dengan sesuatu yang luput, kejadian yang tidak sesuai harapan. Jangan luka karena ini udah tertulis, dan jangan berbangga diri, jangan gembira berlebihan dengan sesuatu yang Allah berikan padamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Langkung ini terjadi izin Allah, ini juga sudah tertulis di Lauh Mahfuz, ini takdir yang harus saya jalanin. Langsung kita mikir ini takdir yang bisa menggugurkan dosa-dosa saya. Kalau saya
saya ridho dengan episode ini, faman rodiya falahu ridho, maka Allah akan ridho kepada saya. Ingat juga ini sudah diukur oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan langsung juga ingat bahwa dengan ujian ini insya Allah di belakang ini ada nikmat yang besar. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah. Saya sabar, pokoknya saya harus tenang. Di belakang ini akan ada ampunan, kasih sayang, petunjuk. Yakinlah di belakang ujian ini ada nikmat besar. Asal sabar saja, tahan diri, kendalikan diri. Gitu. Apalagi kalau kita merasa banyak dosa, ya kan setiap kepahitan diundang oleh dosa kita. Kita harus siap, ya. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Jalanin saja. Udah banyak kok kepahitan yang kita jalanin dan show must go on. Mengalir aja hidup ini. Baik, ini dari Bu Ella. Assalamualaikum, mohon referensi doa agar saudara kami sabar dalam menghadapi ujian sakit. Kan? Lagi sakit saudaranya, apa kira-kira doanya supaya sabarnya bertambah gitu, lebih kuat lagi bersabar. Ya, harus ingat bahwa sakit ini penggugur dosa. Kita lihat, ingat dosa. Jadi fokusnya jangan ke sakitnya. Ingatnya bahwa ini adalah penggugur dosa saya. Daripada dosanya kebawa ke akhirat nanti membuat kita celaka di neraka, ya. Sekarang Allah menguji kita dengan sakit, dan sakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita bagai gugurnya daun-daun. Kan ada dosa yang tidak tertebus kecuali dengan sakit. Jadi makin perih, makin banyak masalah. Ingat aja, oh ini Allah lagi ngebersihin nih. Ada dosa yang nggak ketebus oleh sholat saya karena sholat saya nggak khusyuk. Istighfar saya juga nggak bagus. Sedang dosa saya banyak sekali. Dan sedekah saya juga sedikit. Ini dia Allah sedang menolong saya. Jadi husnudzannya begitu, ya. Dan nanti Allah kalau tahu kita istighfar akan diringankan. Tapi karena kita nggak ingat ke dosa, ya jadi makin berat. Baik, coba ingat dosa, ya. Pertanyaan berikutnya, ini ada 2 pertanyaan yang sama, saya bacakan langsung. Assalamualaikum, mau tanya apa bedanya musibah, azab, dan ujian? Bagaimana caranya kita tahu itu musibah, azab, atau ujian? Dan apakah musibah itu yang diterima itu akibat dosa yang pernah dilakukan masa lalu? Tenang. Ya, pokoknya tidaklah musibah menimpa kita kecuali karena dosa-dosa. Kita ingatnya ke sana saja sehingga kita tidak ada ujub, ya. Dengan ini saya bacakan beberapa hadis, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata demikian, ma nuzila balaun illa bidzambi. Tidak menimpa bala kecuali karena dosa. Wala rufi'a balaun illa bitaubatin. Dan tidak diangkat bala dari kita kecuali dengan taubat. Lalu dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah, ya, wa ma asobakum musibah, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah yang menimpa pada dirimu adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Artinya musibah yang menimpa kita tuh jangan nyalahkan siapa-siapa kecuali dosa apa yang mengundang. Dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kalau kitanya menjadikan kepahitan ini dengan ridho, taubat, dan insya Allah dengan kesabaran. Kata Ibnu Rajab, ya, tidaklah disandarkan suatu kerusakan, kejelekan, melainkan pada dosa, karena semua musibah disebabkan karena dosa. Begitulah. Kemarin kakinya sakit, syariatnya sepertinya dipijat. Yang mijat mah nggak salah, tapi kenapa saya jadi sakit? Oh, ini dosa apa yang dilakukan kaki ini? Ada ibu-ibu lagi umroh kena kotoran merpati keningnya, wah dia langsung nangis. Padahal sedikit saja kotorannya. Dia ganti mukenanya, dia kembali ke masjid dan tobat.
karena dia merasa Allah menegur dirinya karena pikirannya selama ini banyak kotor. Begitulah rekan-rekan, orang-orang yang membawa sekecil apapun kepahitan untuk tobat, dia jadi lebih tenang, dia jadi lebih baik dan lebih sabar. Ya, silakan. Ini ada ibu-ibu nih yang mungkin mendapatkan musibah juga. Mohon masukan dari AA, dari Silakan. Ibu Adri dan Ya. Damayanti. Gimana kalau menghadapi suami yang suka selingkuh? Bagaimana sebagai istri? Apakah harus sabar atau menuntut pisah? Ini musibah juga nih, ujian nih nih. Ya, saran saya yang pertama tobat ya. Loh, kenapa suami yang selingkuh kok saya yang tobat? Nggak ada ruginya tobat. Karena boleh jadi takdir dapat ujian ini juga ada dosa. Saya nggak pernah selingkuh loh. Mungkin dosa yang lain, nyakitin pembantu, nyakitin orang lain yang tanpa kita sengaja atau disengaja, ke anak, ke tetangga, ke orang tua, ke siapa aja. Dan ingat ya, ini yang bisa memikirkan ini hanya yang bersangkutan. Orang lain kayak kita ini nggak boleh. Oh, berarti si ibu banyak dosa. Nggak boleh. Karena ada juga orang yang diuji oleh Allah kepahitan, padahal dia sedikit dosanya, karena Allah mau mengangkat derajatnya. Nah, saran saya sih tobat ya Allah, dosa apa? Nah, biasanya kalau istrinya banyak tobat, nanti yang pertama istrinya akan tenang menghadapi walaupun masalahnya masih ada. Yang kedua, nanti ada jalan keluarnya. Kalau memang pertolongan Allah suaminya tobat, nanti dibalikin hati suaminya oleh Allah. Ada jalannya, dia bisa tobat. Tapi kalau memang sangat buruk dan harus pisah, nanti ada jalannya juga. Akan ada jalannya sendiri. Tapi kalau belum tobat, nafsu nantinya jadinya ngambil keputusannya. Tidak jadi solusi terbaik. Saran saya sih, berbanyak tobat. Ampun ya Allah, ampun. Jangan-jangan saya belum jadi istri yang baik, belum jadi ibu yang baik, belum menjadi anak yang berbakti ke orang tua, belum jadi contoh. Terus tobatin dosa waktu remaja, waktu SMA, pacaran sama siapa saja, ngapain saja. Terus kan semuanya dicatat oleh Allah. Boleh jadi itu belum ditobatin. Jangan-jangan ini dosa gibah saya, dosa dari WA yang suka nyebarin sesuatu yang udahlah. Sibuk coba dengan tobat, nangisin ya, istighfar. Nanti kita lihat hasilnya. Biasanya awalnya dikasih tenang dan selanjutnya akan ada solusi. Karena nuntut suami berubah tuh susah. Paling menuntut diri berubah, membantu suami berubah. Kalau menuntut tuh ke diri, kalau ke orang lain membantu. Coba awali dengan tobat ya. Berapa? Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Gina Sonia. Bagaimana memaknai istilah bersama kesulitan akan ada kemudahan? Oh iya, seperti sekarang. Fa inna ma'ana usri usron, inna ma'an usri usron. Jadi bersama dengan kesulitan ini kayak sekarang nih wabah ya. Banyaknya orang tuh susah ngomongin kapan wabah ini berakhir. Padahal di balik wabah ini banyak kemudahan-kemudahan lain. Kita jadi punya waktu cukup untuk bersama keluarga. Kita juga punya waktu buat belajar. Kita punya lagi kesempatan untuk mengevaluasi diri. Bersama wabah ini sebetulnya banyak nikmat-nikmat lain yang tidak ketemu pada waktu tidak ada wabah. Seperti kita jadi tahu ada rukhsah dalam sholat, misalkan sholat seperti ini hukum Islam, banyak ya. Sayangnya kadang kita hanya fokus kepada musibahnya saja, padahal di balik kepahitan, misalkan punya anak yang berkebutuhan khusus, nah ibunya tuh jadi punya waktu buat belajar ilmu lebih luas, latihan meminta kepada Allah jadi lebih dalam. Kayak yang tadi ya, misalkan suaminya akhlaknya belum baik, nah ibunya tuh jadi ahli tahajud, jadi ahli ngaji. Dari kepahitan itu tuh datang kemudahan-kemudahan untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Iya memang begitu ya. Tapi kalau nggak lari ke Allah nggak ketemu ini. Hanya jatuhnya ini kalau larinya ke Allah. Kalau larinya ke diskotik, larinya ke arisan, larinya ke belanja, ke gibah, nggak ketemu kemudahan ini.
Betul, ini juga salah satu hikmah dari wabah COVID ini. Banyak jemaah yang tidak bisa hadir ke masjid, hadir di majelis ilmu, bisa hadir karena ada kajian online Zoom ini ya, ya. Wah, iya nih. Dan AA bisa di gunung, bisa di jalan, bisa barusan udah ngumpul dengan anak-anak, bisa begini kan, ini cukup persiapan 10 menit. Udah ini bisa mengerjakan yang lain. Coba kalau diundang ke majelis talim, perjalanannya 2 jam ya kan, persiapannya, pulangnya juga. Waduh, ini berkah sekali nih. Betul, betul. Jangan sibuk dengan sulit-sulit, nanti energinya negatif. Agak boros minum ya, karena di gunung ini katanya tidak bisa dehidrasi. Baik Kak, saya bacakan pertanyaan yang lain dari Pak Romlan Syukur. Izin bertanya bagaimana caranya memanage hati, pikiran, dan perasaan dan tindakan agar tetap di jalan yang benar. Oh, aduh. Lihat dulu, sekarang akan ditayangkan tentang memanah. Tolong memanah. Ada panitia dari MK Digital kah? Kita lihat tayangan ini ya, tentang memanah. Pengen tahu apa hikmah yang bisa didapat dari tayangan memanah ini? Bisa ditayangkan nih kawan-kawan? Biasanya teman-teman sudah siap. Dari memanah ini, atau siapa pernah dengar Tiger Woods ya? Beliau yang pemain golf luar biasa. Dalam karirnya pernah 20 kali hole in one, artinya sekali pukul dari jarak yang sangat jauh dan masuk tuh ke lubang kecil. Kalau hakikatnya sih takdir Allah ya. Tapi bagaimana ini hole in one ini ya, sekali pukul bisa masuk. Nah pertanyaannya adalah, beliau itu mukul bola golfnya itu pasti punya target, yaitu masuk ke dalam lubang, benar? Nah orang yang tidak punya target ya kemana aja bola golfnya. Yang kedua dia fokus sekali, ingin bolanya masuk ke dalam lubang. Dan yang ketiga dia disiplin dalam latihannya. Nah pertanyaannya, apakah kita ini punya target, punya hati yang bersih atau tidak? Tidak semua orang Islam bercita-cita punya hati bersih. Bahkan ada yang lupa dia kepada hatinya. Baru tahu hati itu ketika sakit hati aja ya. Yang kedua, apakah dia fokus? Tidak. Dia ingin punya hati bersih dalam kesibukan sehari-harinya. 1, target. 2, fokus tidak ke target. Yang ketiga, dia berlatih tidak setiap hari, disiplin membersihkan hati. Kalau target tidak ada, fokus tidak ada, disiplin tidak ada, maka tidak bisa. Gerbangnya adalah ilmu, harus belajar. Orang itu bisa bersih hatinya kalau dia banyak belajar ilmu tauhid, ma'rifatullah, ilmu tentang keyakinan ke Allah, dan ilmu tentang tazkiyatun nafs, ilmu tentang penyakit hati dan bagaimana membersihkannya. Semua pertolongan Allah itu gerbangnya ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah akan memberikan paham. Bukan tahu agama, tapi paham ya. Dari paham, dari sanalah lahir kemudahan mengamalkannya. Jadi harus belajarnya. Kalau kita nggak pernah belajar tauhid, nggak bisa. Belajar ilmu hati nggak bisa kalau nggak tahu ilmunya. Yang kedua, terus nggak berlatih dengan gigih mencapai cita-cita bersih hati. Kalau tidak ada, nggak bisa. Dan tentu saja dengan doa ya. Doa ini bagian dari riyadohnya. Nah, begitu. Sekaligus nih, AA menyinggung doa, barangkali bisa disampaikan doa-doa yang bisa kita azamkan supaya hati kita tetap lurus, ikhlas, sabar, seperti apa ya, muqallibal qulub, ala dinik dan lain-lain. Punten. Oh ya, ini satu doa penting supaya tidak musyrik ya, supaya kita jadi orang ikhlas. Allahumma, kalau kami, Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu, min an nusyrika bika, menyekutukan engkau,
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu, sesuatu yang kami ketahui, syai'an na'lamu, wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampunanmu, bima Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu dari apa-apa yang la na'lamu, dari apa-apa yang tidak kami ketahui. Itu ada tuh kalau Al-Maksurat ya, tiap pagi dan petang ada doa itu di dalam bacaan Al-Maksurat. Itu penting tuh. Ya. Itu diantaranya ya, banyak doa-doa lain, silahkan lihat di buku doa. Istighfar yang banyak, nanti dibersihkan oleh Allah hatinya. Terima kasih Ibu Bapak. AA punya vlog baru loh, vlog namanya Aagim Daily Vlog. Aagim Daily Vlog. Ini tentang adab dan akhlak sehari-hari. Aagim Daily Vlog di YouTube. Kalau tentang ilmu hati, tiap pagi tuh siaran di Aagim Official Live tuh ya, di IG, di Facebook. Ya ilmunya sekitar ini saja. Memang baru belajarnya ini ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ya, jazakallah khairan. Afwan bila ada kekurangan kami dari panitia ya. Mohon maaf pada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita ikuti kajian hari ini membawa keberkahan, manfaat bagi kita semua. Punten, tolong ditutup dengan doa supaya kita bisa segera melewati masa-masa sulit di COVID ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, tolonglah kami ya Rabb. Catatkan kami menjadi ahli taubatan nasuha. Ampuni sebusuk apapun, sebanyak apapun, sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib kami. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua, dosa kami kepada keluarga, dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik, dosa kami kepada kaum du'afa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang kau ijabah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafizah, yang ikhlas, yang istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Lindungi kami semua dari wabah ini ya Allah, dari fitnah, dari bala, dari musibah. Istiqomahkan kami sampai akhir hayat husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, angkat wabah ini ya Allah, angkat, gantikan dengan nikmat iman, nikmat taufikmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih ya, maaf ini sudah terang benderang. Sampai jumpa besok pagi di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Afwan. Kita tutup majlis kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tenang ditutup ya. Mudah-mudahan